Halo, selamat datang Tribuners. Selamat datang di acara Healthy Talk yang akan membahas informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tapi pada hari ini kita akan membahas mengenai mudik di tengah pandemi. Untuk membahas topik tersebut, kita akan berbincang bersama Adip Setiawan, psikolog keluarga dan pendidikan anak di www.praktekpsikolog.com. Selamat sore Pak Adip. Ya, selamat sore Mbak Ranum. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah ya Pak. Begini Pak, tema pada hari ini kita akan membahas mengenai mudik di tengah pandemi. Seperti diketahui, pemerintah telah melarang adanya mudik di tahun ini kedua kalinya karena pandemi COVID-19. Nah, mengenai hal tersebut, bagaimana pandangan Bapak ya? Kalau saya sih setuju ya, karena memang coronavirus ini memang sangat berbahaya seperti itu. Jadi saya sendiri pernah menjadi relawan medis. Kedua juga saudara saya juga ada yang masuk ICU dan memang coronavirus ini sangat berbahaya seperti itu. Artinya lebih baik sayang kesehatan, sayang nyawa daripada mudik seperti itu. Kalau menurut Bapak, apa sih dampak positif dari ditiadakan mudik ini sih, Pak? Dampak positif yaitu memang penularan coronavirus akan menurun seperti itu. Jadi penularannya semakin sedikit dan tentunya itu akan membuat banyak manusia terselamatkan, kira-kira seperti itu. Tentunya juga bisa aman untuk keluarga yang berada di rumah gitu ya, Pak ya? Betul, betul sekali. Nah, jadi aman buat kita semua, mudah-mudahan seperti itu. Tapi meski pemerintah telah melarang adanya mudik, tetap saja masyarakat banyak yang bersikeras untuk mudik nih, Pak. Seperti kemarin sebelum aturannya sudah dibuat, namun masyarakat banyak yang sudah bepergian untuk mudik. Nah, menurut Bapak, dalam sisi psikologis ini, apa sih yang membuat para masyarakat itu ngotot untuk mudik walaupun sudah tahu efek sampingnya adalah bisa saja tertular dari COVID itu, Pak? Ya, kalau menurut saya sih mereka tetap ngotot untuk mudik karena mereka tahu coronavirus, tapi barangkali pemahamannya belum terlalu mendalam tentang coronavirus. Barangkali mereka belum paham, barangkali keluarga atau tetangganya belum ada yang tertular, atau kalaupun yang ada yang tertular mungkin mereka tidak tahu informasi detailnya gitu. Kan keluarga atau tetangga yang kena COVID, misalnya ada yang meninggal atau apa, kadangkala tetangga juga mungkin memberikan informasi ke tetangganya yang lain, barangkali bukan meninggal karena coronavirus, atau barangkali mereka masyarakat menganggap bahwa mereka merasa di-COVID-kan gitu. Jadi informasi yang ada di tengah masyarakat ini simpang siur gitu. Jadi tentunya orang-orang yang ngotot mudik ini mereka tidak tahu bahaya dari coronavirus itu sendiri. Tentunya mereka akan sangat menyesal jika mereka sudah tertular seperti itu. Jadi ini justru sangat dibutuhkan edukasi ya Pak ya, untuk masyarakat itu sendiri agar mengetahui dari efek samping pandemi itu sendiri ya Pak ya. Betul sekali. Jadi dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta manusia, saya tidak yakin semua orang memahami tentang coronavirus. Saya sendiri aja kalau tidak menjadi relawan medis, saya juga tidak terlalu paham itu coronavirus. Kedua, bagaimana cara cuci tangan yang benar misalnya, bagaimana memakai masker yang benar misalnya. Itu saya sendiri aja juga tidak terlalu paham kalau saya 1 tahun yang lalu tidak menjadi relawan medis seperti itu. Apalagi masyarakat luar yang pendidikannya misalnya tidak terlalu tinggi misalnya gitu. Yang pendidikan tinggi aja kadang juga tidak paham gitu, seperti itu. Ya karena terkadang itu masyarakat tidak sadar atau karena lingkungan belum terkena, mungkin jadi berpikir tidak ada COVID atau seperti itu kan ya Pak ya? Iya betul, karena kan ketika lingkungan itu ada yang kena COVID kan atas nama kerahasiaan pasien, seringkali kan itu juga tidak dibuka di publik gitu. Jadi kalau ada tetangga yang positif COVID, ada yang meninggal, kan Pak RT juga tidak membuka ke publik gitu. Sehingga
bahaya atau tidak ini kan masyarakat juga tidak tahu gitu, seperti itu. Baik, Pak. Hmm. Sebenarnya apa sih, Pak? Apa saja efek mudik secara psikologis ini, Pak? Ya, memang mudik ini memang sebuah tradisi atau sebuah budaya yang memang kalau tidak dalam kondisi COVID memang positif. Dampaknya positif. Misalnya seseorang yang mudik itu menjadi semangat, menjadi bahagia, menjadi tujuan akhir ketika mereka merantau ke ibu kota gitu kan. Kemudian mudik barangkali akan bertemu dengan sanak saudara, bertukar pikiran, barangkali ketika pulang kampung mereka akan mendapatkan semangat baru gitu kan, sehingga ketika balik lagi ke Jakarta mereka akan semakin semangat habis mudik kan, kira-kira gitu. Ya, Pak. Lantas apabila masyarakat itu tidak menjalankan mudik, apakah bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan orang tersebut, Pak? Sebenarnya menurut saya tidak mempengaruhi kondisi kejiwaan gitu. Artinya manusia menjadi kondisi kejiwaannya terganggu itu kan banyak faktor gitu. Jadi bukan hanya semata-mata mudik, tapi banyak faktor-faktor lain yang jauh lebih menekan. Misalnya bagaimana hubungan dengan pasangan, bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana hubungan dengan pekerjaan, bagaimana tingkat kepribadian seseorang, itu jauh mempengaruhi terhadap kondisi kejiwaan manusia gitu. Artinya mudik secara umum sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang gitu, seperti itu. Namun kan terkadang itu kalau tidak mudik, apalagi untuk yang belum mempunyai pasangan nih Pak, atau belum mempunyai keluarga, biasanya kan di kos saja atau tidak ada teman gitu Pak. Dia kan biasanya kan merasa kesepian. Nah, apakah kesepian ketika dilarang mudik itu bisa memicu stres pada seseorang Pak? Stres ada gitu ya, artinya barangkali yang masih sendiri, jauh dari orang tua gitu kan, tapi bisa disiasati dengan video call misalnya. Nah, artinya dengan video call dengan keluarga, dengan orang tua, itu kan sudah paling tidak seperti ngobrol langsung. Seperti wawancara kali ini kan juga seperti ngobrol langsung sebenarnya. Nah, rasanya juga seperti tatap muka misalnya. Dengan kita wawancara seperti ini, ngobrol seperti ini, itu kan rasa yang didapatkan kan juga seperti tatap muka gitu. Artinya sebenarnya masih bisa dia siasati dengan video call seperti itu. Walaupun meski tidak bersentuhan secara fisik gitu ya Pak ya? Iya betul, walaupun nggak bersentuhan secara fisik seperti itu. Ya. Lantas bagaimana sih Pak cara meningkatkan mood saat kita itu dilarang mudik? Ya yang jelas tetap mengisi hal-hal yang produktif seperti itu. Hal-hal yang produktif misalnya video call keluarga misalnya. Kedua, kalau misalnya di Jakarta ini masih bisa boleh berkunjung, ya berkunjung ke saudara yang di Jakarta nggak apa-apa. Terapkan protokol kesehatan. Yang terpenting itu memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, itu tetap dilakukan supaya ya mood tetap enak. Atau kalau punya teman di Jakarta atau punya teman di kota-kota yang memang masih boleh mudik ya, atau masih boleh bertemu dengan orang ya, nggak masalah bertemu gitu, sepanjang protokol kesehatan dijalankan. Karena kalau terlalu takut di rumah terus juga kan mungkin nggak nyaman juga gitu kan. Jadi ya boleh keluar, boleh ketemu, tapi ya harus protokol kesehatan benar-benar dijalankan secara ketat supaya penularan ini bisa diminimalisir seperti itu. Ya. Jadi nggak apa-apa nggak mudik, bisa berkumpul Hmm. dengan teman-teman atau berkumpul dengan saudara yang ada di kota tersebut gitu ya Pak. Betul. Nah, Dan melakukan hal-hal positif yang bisa membuat diri kita senang gitu ya Pak ya. betul. Nah, seperti itu. Nah, kan kalau kita tidak mudik, otomatis biasanya itu keluarga yang di kampung atau nenek, kakek gitu ya Pak ya, biasanya kan sedih ya Pak, nggak bisa bertemu dengan anaknya, cucunya. Nah, tentu saja itu terkadang bisa membuat stres Pak. Nah, bagaimana agar kesehatan mental mereka itu tetap terjaga ketika anak dan cucunya tidak pulang tahun ini Pak? Ya, tentunya kan kakek nenek kan juga kondisi lebih rentan terhadap COVID gitu. Banyak juga kakek nenek yang sudah paham tentang coronavirus gitu. Jangan-jangan kalau misalnya cucunya atau anaknya nekat mudik malah bikin stres Ya. karena takut tertular COVID kan, kira-kira gitu.
Nah, tentunya juga kakek nenek akan senang ketika tidak mudik gitu. Justru dengan video call, dengan komunikasi secara online jarak jauh, kakek nenek ini akan jauh lebih terlindungi kira-kira gitu dari segi penularan seperti itu. Oh ya. Jadi intinya itu bisa apa ya? Yang penting keluarga diyakinkan untuk tidak mudik untuk keamanan bersama. Jadi mungkin itu bisa membuat rasa sedih itu berkurang karena yang penting kan untuk kesehatan bersama gitu ya Pak. Betul. Nah, jadi ancaman coronavirus ini kan jauh lebih berbahaya daripada pentingnya mudik kan kira-kira seperti itu. Lantas Pak, alternatif untuk mengatasi tidak bisa mudik ini seperti apa Pak? Bagaimana? Alternatifnya untuk mengatasi tidak bisa mudik ini Pak? Alternatifnya ya tentunya alternatif kan masih bisa video call itu yang pertama. Kedua masih bisa silaturahim atau datang ke teman atau saudara yang satu daerah yang memang diperbolehkan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga kan uangnya bisa aja ditabung untuk kebutuhan lain barangkali. Barangkali ini kan masih bisa akan menjadi senang sendiri kan kira-kira gitu. Walaupun gimana kan orang mudik kan juga butuh biaya gitu. Kadang-kala juga tidak ada COVID, orang mudik, habis uang banyak. Kadang-kala mengeluh juga uangnya habis kan kira-kira gitu. Kadang-kala mudik rela menggadekan barang-barangnya gitu kan ke Pegadaian. Habis itu balik ke Jakarta uangnya habis karena barang-barang digadekan. Nanti mikirin lagi nebus barang yang digadekan. Justru ini saatnya tidak perlu gade, tidak perlu mudik, aman, uang aman, nggak kelong kan kira-kira seperti itu. Ya. Nah Pak, kan ini ada beberapa wilayah yang dibolehkan mudik nih ya Pak ya. Yang, nah itu pesan Bapak kepada masyarakat yang menjalankan mudik itu seperti apa Pak? Ya, pesan yang pertama harus menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Bagaimana protokolnya? Satu adalah memakai masker gitu. Nah, minimal memakai masker seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Pakai yang kain nggak apa-apa, kain yang double. Kalau masker medis merasa nyesek, kira-kira gitu. Jadi tetap pakai masker walaupun kain nggak masalah, tapi yang double gitu, yang sesuai standar lah. Karena beberapa orang tuh merasa kalau pakai masker yang medis nyesek katanya, pakai yang kain aja nggak apa-apa. Yang kedua adalah sering-sering rajin cuci tangan. Cuci tangan yang benar gitu. Kadang-kala mungkin saya akan menjelaskan cuci tangan yang benar, misalnya begini nih. Nah, kasih sabun begini, gitu kan? Nah, gini-gini, terus begini, terus begini, terus begini, terus begini, terus begini, nah terus begini, terus begini. Nah, kadang-kala di YouTube udah banyak cuci tangan yang benar. Tapi saya tidak yakin masyarakat udah bisa, saya nggak yakin gitu. Seperti itu. Yang ketiga adalah jaga jarak, gitu. Jaga jarak, paling enggak 2 meter seperti itu. Terus kalau makan, kalau bisa kalau minum pakai sedotan. Misalnya begini nih, misalnya begini. Nah, buka dikit sedotan begini. Ah, seperti itu. Itu menjaga penularan juga. Wah itu nggak sabar tuh banyakan orang Pak. Kalau mau ya udah lepas aja maskernya sampai bahkan sampai pulang kadang lupa mau pasang maskernya Pak. Ya. Kalau perlu kalau makan bareng nggak usah makan dulu. Biarin yang lain makan, kita tetap bilang belum lapar gitu. Nah, gitu. Atau kalaupun makan, ambil makanan menjauh dari teman-temannya. Seperti itu. Kita tetap harus curiga sama teman-teman yang ketemu gitu. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin tidak makan bareng bersama teman-teman ketika bertemu gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pasrah sama Tuhan. Pasrah sama Allah, seperti itu. Karena tingkat pasrah ini akan melindungi Tuhan. Karena ini kan ada bencana alam gitu. Namanya bencana alam itu sebenarnya yang akan kena itu juga akan sebenarnya akan tergantung juga sama kehendak Tuhan gitu, seperti itu. Artinya kalau kita pasrahnya kuat, sudah menjaga protokol kesehatan, insya Allah dilindungi sama Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Jangan takut berlebihan, tapi juga jangan
benar-benar nggak percaya gitu loh, merasa bahwa ini konspirasi dan lain sebagainya, jangan juga gitu. Jadi kita di tengah-tengah gitu. Jadi jangan sampai terlalu takut banget, itu juga nggak bagus. Kedua, terlalu menyepelekan, menganggap ini konspirasi juga tidak terlalu bagus gitu. Seperti itu. Ya. Tapi Pak, kadang kan karena kita ingin mawas diri dari teman-teman, karena tadi Bapak menyebutkan coba kalau misalnya sebelum bertemu dengan teman-teman atau makan-makan dengan teman-teman itu nanti aja makannya atau sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau teman yang beberapa yang sensi tuh Pak, gimana tuh kita memberikan edukasi ke mereka? Kalau kita itu sebenarnya ya untuk keamanan bersama gitu Pak. Sensinya seperti apa Mbak misalnya? Misalnya sok banget gitu bilangnya misal Pak. terlalu so takut banget gitu loh Pak, karena kan ada beberapa orang yang menganggap ini biasa aja gitu. Itu dia, itulah pentingnya dalam bergaul itu kan jangan kaku-kaku amat juga gitu loh. Jangan kaku, saking takutnya bener-bener misalnya nggak mau minum sama sekali gitu kan. Ya jadi ada pasrahnya juga sama Tuhan gitu loh. Iya, Pak, Ya buka-buka dikit tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak ketika makan gitu. Tapi kalau kita udah melakukan itu masih ada yang kok makan jauh-jauh, dibiarin aja. Ini kan COVID. Jadi namanya dalam kondisi bencana, kadang-kala perilaku aneh itu dianggap normal dalam situasi bencana gitu. Seperti itu. Karena sekarang ini sebenarnya kita semua dalam situasi bencana gitu. Di awal-awal dulu ada penolakan mayat misalnya. Terjadi penolakan misalnya. Terjadi diskriminasi misalnya. Ketika seseorang positif COVID mendapatkan diskriminasi, kemudian orang dianggap sok dan lain-lain, ada orang menganggap bahwa ini konspirasi dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang normal dalam konteks bencana seperti itu. Jadi respon manusia tentunya lain-lain, berbeda-beda gitu. Dalam konteks bencana COVID-19 yang memang lagi menimpa umat manusia, respon-respon seperti itu adalah sesuatu yang normal dalam situasi abnormal seperti sekarang ini. Tentunya dalam situasi abnormal sekarang ini kan semua serba sulit. Barangkali orang yang mencari nafkah juga menjadi sulit. Orang kena PHK di mana-mana gitu kan. Jadi respon mereka pun akan terlihat normal karena saat ini kita dalam situasi yang abnormal, yaitu dalam situasi bencana COVID-19 seperti itu. Lantas untuk kita menghadapi teman-teman atau lingkungan masyarakat sekitar yang menganggap ini itu COVID itu sebagai hal yang remeh gitu, gimana sih Pak cara kita menghadapi mereka Pak? Ya tentunya mendengarkan mereka, kemudian kita memberikan informasi yang memang terpercaya dari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga mereka akan percaya gitu. Paling tidak kita bisa mengingatkan orang-orang terdekat kita. Kedua adalah orang-orang yang berhubungan dengan kita. Contoh yang berhubungan dengan jual beli misalnya. Ketika kita membeli bakso misalnya, tukang baksonya nggak pakai masker kan bisa kita ingatkan, pakai masker dong. Gitu. Kira-kira seperti itu. Dengan kita selalu mengingatkan orang lain, tentunya ini akan meminimalisir penularan seperti itu. Karena kita juga tidak bisa memaksa orang untuk memakai masker ketika mereka memang tidak takut atau tidak paham. Tapi paling tidak diri kita memakai masker. Dan kita jangan sampai kendor, jangan sampai lengah untuk terus memakai masker. Kira-kira seperti itu. Nah, ya. Baik Pak, kalau begitu pertanyaannya sudah habis. Baik. Ada kata penutup Pak untuk menutup acara pada hari ini? Ya, tentunya di tengah bencana pandemi COVID-19 ini, di mana saat ini sudah masuk kurang lebih 1 tahun ya, ya semuanya tetap semangat, tetap bersabar, tetap kuat, dan yakin bahwa kita umat manusia bisa melalui ini semuanya. Tentunya dengan cara gotong royong, dengan cara kita bersama-sama untuk melawan COVID-19, sehingga mudah-mudahan ke depan segera berlalu. Seperti itu. Terima kasih Pak Adip. Baik, terima kasih. Terima kasih. Itu dia Tribuners penjelasan dari psikolog Adip Setiawan mengenai mudik di tengah pandemi. Semoga dari penjelasan Pak Adip tadi dapat meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya.
Saya Ranu Kumaladewi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.